Pertanyaan paling sering untuk teman-teman yang mau puasa terus ragu-ragu adalah, saya punya asam lambung tinggi nih, saya mau puasa gimana? Saya bisa nggak puasa? Atau saya boleh nggak puasa kalau punya asam lambung tinggi? Asam lambungnya sampai GERD gitu ya, maksudnya gastroesophageal reflux disease, jadi asam lambungnya naik sampai ke atas, sampai ke tenggorokan, kerongkongan, bahkan beberapa teman ada yang sampai ke telinga gitu, sampai ada mulai gangguan pendengaran, kemudian ada telinga berdenging dan lain-lain. Nah, bisa atau boleh gitu. Nah, kalaupun bisa dan boleh, gimana caranya supaya GERD-nya ini tidak terlalu parah? Gimana supaya puasanya bisa aman dan lancar? Dan gimana sih caranya supaya GERD-nya ini bisa reda, bahkan mungkin hilang untuk selamanya? Pengen tahu caranya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Sebelum kita bahas gimana solusinya untuk GERD ya, asam lambung yang sangat tinggi sampai naik ke atas gitu ya. Kita bahas dulu kenapa kok bisa terjadi GERD ya. Apa itu GERD gitu ya? GERD itu adalah asam lambung yang terlalu tinggi hingga menimbulkan asam lambungnya naik ke atas, ke tenggorokan, kerongkongan, bahkan sampai ke langit-langit mulut ya. Bahkan beberapa kasus sampai ke telinga. Tadi saya sudah bahas. Nah, normalnya lambung kita punya yang namanya sphincter, dan sphincter ini akan menutup ya supaya tidak ada asam lambung yang naik ke atas. Nah, asam lambung sendiri itu pH-nya normalnya di sekitar 1 sampai 3. Dan lucunya si sphincter ini, kerennya ini bukan lucunya ya, kerennya adalah dia setiap lambung kita memproduksi asam lambung yang banyak gitu, semakin asam, semakin pH-nya makin turun, makin rendah gitu, dia akan semakin berkonstriksi, semakin kuat gitu, supaya asam lambungnya tidak ada yang naik ke atas gitu. Nah, pada pasien dengan GERD ini sphincternya ini terbuka gitu. Sebabnya apa? Sebabnya banyak ya, tergantung penyebabnya, tergantung usia gitu biasanya. Kalau usianya masih muda, di bawah 30 tahun, itu biasanya karena gaya hidup. Misalkan dia suka ngerokok, minum alkohol, atau makan makanan yang menyebabkan uh, si sphincternya itu melebar ya. Contohnya kopi, terus makanan-makanan yang berlemak, pokoknya makanan-makanan yang sulit untuk dicerna. Jadi semakin lama dia dicerna, semakin butuh banyak usaha dari lambung dan usus, pengosongan lambung itu semakin lambat. Nah, kalau lambungnya itu pengosongannya lambat ya, jadi dia akan semakin banyak memproduksi asam untuk mempercepat pencernaan. Tapi karena ini makanannya sulit dicerna, jadi makin banyak asamnya, terus numpuk. Tapi nggak jalan-jalan nih, nggak masuk ke dalam usus halus. Harusnya setelah makanan ini dicerna di lambung, dia akan masuk ke pencernaan berikutnya, yaitu di usus halus atau small intestine ya. Ada macam-macam tuh ya. Nah, tapi tadi satu masalah gaya hidup, dua masalahnya karena pengosongannya yang lambat gitu. Nah, tapi ada juga yang masalahnya karena usia ya. Jadi misalkan pada pasien usia 40 ke atas itu sudah mulai ada perubahan produksi asam lambung, yang tadinya pH di lambungnya itu sekitar 1 sampai 3 itu bisa naik di atas 3. Nah, masalahnya tadi si sphincter kita nih, yang sphincter esophagus bawah atau low esophagus sphincter, itu dia kalau pH-nya di atas 3 itu mulai loose, mulai renggang gitu. Jadi dia mulai gampang ditembus gitu. Jadi asam lambungnya bisa naik ke atas. Nah, ini diperparah lagi kalau gaya hidup kita selama ini bertahun-tahun itu menyebabkan bakteri yang ada di usus. Nah, jadi di usus kita itu ada bakterinya ya. Selama ini yang kita tahu hanya di usus besar ya, di kolon. Ternyata di usus halus itu juga ada bakteri. Nah, bakterinya juga lumayan banyak gitu. Nah, ada bakteri yang bagus untuk pencernaan, ada juga bakteri yang menghambat pencernaan. Nah, dari diet, misalnya kita sering makan-makan yang tadi junk food, terus karbohidrat tinggi, berlemak, minyak, dan tanpa serat, itu menyebabkan perubahan di bakteri di usus kita. Jadi yang bakteri yang baiknya kalah banyak, kalah sama yang bakteri yang kurang baik gitu ya. Nah,
Selain karena diet juga karena kita sering konsumsi obat ya. Misalkan kita suka ngemil antacid ya. Kalau yang punya asam lambung tuh biasanya minum antacid tuh udah kayak ngemil gitu. Jadi sering dicemilin. Atau teman-teman yang suka pakai antibiotik. Antibiotik ya sembarangan gitu ya. Mau sakit dikit antibiotik, sakit dikit antibiotik. Itu bisa menyebabkan bakteri-bakteri yang baik untuk pencernaan itu kalah banyak ya, kalah dengan bakteri yang kurang baik untuk pencernaan. Nah, ini namanya SIBO, yaitu Small Intestine Bacterial Overgrowth. Jadi kalah lah si yang baik sama yang kurang baik. Nah, si SIBO ini menyebabkan pencernaan kita jadi lambat. Nah, semakin kita tambahin makanan yang susah dicerna, ya makin banyak makanan yang rendah serat kayak karbohidrat, gula, susu, lemak, minyak, itu makin meningkatkan bakteri yang kurang baik itu. Pencernaan kita jadi lambat, semakin banyak gas yang ditimbulkan. Nah, gas yang ditimbulkan dari usus kecil ini, usus halus ini, akan naik ke atas. Naik ke atas kemana? Ke lambung. Tadi sudah ditambah dengan kondisi asam lambungnya yang berubah gitu dengan usia, ditambah dengan SIBO ya. SIBO-nya ini banyak gasnya, jadi makin begah. Nah, ciri-cirinya kalau teman-teman itu makan terus misalkan yang berlemak berminyak itu kayaknya kok langsung begah, itu kemungkinan sudah ada gas. Jadi produksi gas yang abnormal gitu di usus halus. Biasanya itu karena bakteri baiknya kalah banyak dengan bakteri yang kurang baik. Nah, ini menyebabkan akumulasi gas dan asam lambung, terus sphinkternya terbuka, itu menyebabkan asam lambungnya naik gitu, namanya GERD gitu. Kalau usia muda tidak harus seperti ini ya, dia bisa gaya hidup, misalkan habis makan langsung jungkir balik dan merokok, minum alkohol dan lain-lain. Nah, sekarang gimana solusinya? Nah, sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus ingat ini kita sedang bahas GERD. Nah, kalau sampai ada kerusakan di lambung, itu namanya gastritis. Di dinding lambung ada kerusakan, itu namanya gastritis. Nah, kalau sudah ada kerusakan sampai coak nih, namanya ulkus, itu namanya gastritis dengan ulkus. Itu kita akan bahas di lain kesempatan. Tapi kalau sudah sampai terjadi itu, biasanya itu sudah ada infeksi bakterinya, namanya infeksi pylori. Nah, kalau sudah ada infeksinya, itu kita tidak bisa lagi dengan penanganan yang tanpa obat gitu. Dia harus dengan bantuan antibiotik. Nah, untuk tahu teman-teman ini sudah gastritis atau enggak, udah ada pylorinya atau enggak, harus diperiksa di dokter dan di laboratorium. Misalkan ada luka atau enggak, kita bisa lihat ada darah enggak di tinjaknya, ada warna hitam gitu di tinjaknya ya, jadi darah dari lambung gitu. Atau dengan pemeriksaan nafas, jadi teman-teman nanti disuruh tiup seperti ke balon gitu ya. Pertama minum satu pil dulu, terus suruh tiup-tiup. Nah, itu akan mendeteksi ada nggak bakteri pylori di dalam lambung. Nah, kalau tidak ada, itu kita aman. Tapi kalau sudah ada bakterinya, maka itu dulu yang harus ditangani dengan antibiotik. Nah, kalau tidak sampai separah itu, baru asam lambung aja yang naik, belum ada kerusakan struktur, belum ada kerusakan organ, kita masih bisa tanganin dengan perubahan gaya hidup. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang seperti dilakukan oleh teman-teman selama ini, mungkin yang sudah punya asam lambung, mungkin sudah pernah dengar dari dokternya. Pertama, stop karbo, gula, susu, gorengan, dan pedas-pedas. Satu, ini mengiritasi dinding lambung, namanya inflamasi, bikin peradangan, ya makin memperberat sakit di lambung. Yang kedua, ini tadi yang saya bilang, bisa memicu bakteri-bakteri di usus halus menghasilkan gas, yang tadi dengan SIBO tadi. Jadi kalau gasnya banyak, nanti ketemu dengan asam lambung dan sphinkternya lemah, makin kepengen ngeluarin asam lambung lewat tenggorokan, naik, makin GERD gitu ya. Yang kedua yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan melakukan netralisasi ya, dengan netralisasi atau mengoptimalisasi asam lambung supaya tetap di pH 1 sampai 3. Nah, tapi kita nggak tahu teman-teman seperti apa, jadi harus dicek sendiri apakah karena pH lambung saya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kalau terlalu rendah itu terlalu asam, atau terlalu tinggi, terlalu basa. Selama ini kita menyamaratakan semua asam lambung itu
ya asam gitu. Jadi obatnya adalah antacid, kemudian seperti ranitidin. Pokoknya kita gimana caranya supaya asam lambungnya nggak banyak gitu. Itu selama ini kita anggap asam lambung itu pH-nya asam. Padahal tadi sphincter di esofagus itu terbuka dan tertutup tergantung pH-nya, tergantung keasaman. Kalau pH-nya terlalu basah, itu justru malah terbuka gitu. Kalau pH-nya terlalu asam, justru dia akan menutup. Nah, kita nggak tahu kondisinya seperti apa, apakah karena faktor gaya hidup ataukah karena faktor usia dan SIBO dan tadi sphincternya udah mulai lemah gitu. Ya, kita harus cek dulu ya pH lambung kita ini asam atau basah. Caranya gimana? Periksa ke laboratorium bisa, tapi kalau dirasa terlalu repot dan mahal, kita punya cara yang lebih mudah, yaitu ambil air 200 cc ya, air hangat, air putih, ditambah 1/4 sendok makan ya baking soda, bukan sendok teh ya, sendok makan. Terus dilarutkan ya baking sodanya, kemudian diminum sampai habis, lalu ditunggu apakah teman-teman sendawa ya. Kalau sendawanya lebih dari 5 menit atau sama sekali tidak ada sendawa, tidak ada gitu, berarti pH kita terlalu basah. Berarti yang harus dilakukan adalah kalau terlalu basah harus dibuat jadi lebih asam. Nah, caranya adalah dengan teman-teman boleh pilih ya yang mana yang lebih nyaman. Bisa pakai cuka apel ya. Ini saya tidak terlalu favorit sebenarnya dengan cuka apel, tapi dalam kasus ini bisa dipakai. Manfaatnya adalah karena dia sifatnya asam, jadi bisa membantu kita menurunkan asam lambung ya. Boleh dicoba dulu jadi dengan cuka apel atau dengan HCl betain. Bisa dicari di online banyak ya, cuka apel dan betain, salah satu aja. Nah, caranya gimana? Kalau cuka apel adalah 1-2 sendok makan dilarutkan dalam air hangat ya, 200 cc atau 250 cc, kemudian diminum sebelum makan. Dirasain ya, sebaiknya bertahap ya. Jadi 1 sendok, 2 sendok, kalau tidak ada apa-apa nyaman baru naik jadi ya paling nggak 4 sendok makan dilarutkan. Nah, setelah itu jangan lupa kalau minum cuka apel itu karena sifatnya asam dan bisa melukai saluran cerna, kita harus satu kumur-kumur untuk melindungi gigi, kedua minum yang agak banyak ya, minum air hangat. Nah, itu kalau cuka apel bisa diminum pokoknya setiap sebelum makan. Dia minimal 2 kali sehari. Atau dengan betain HCl itu sediaannya kayak obat minum gitu ya. Dicoba misalkan 3 kapsul sebelum makan. Nanti boleh naik 4 kapsul, 5 kapsul sampai dirasa oh kayaknya saya cocoknya 6 kapsul nih. Gejala asam lambungnya mulai turun gitu. Setelah itu makan gitu. Jadi sebelum makan itu kalau basah ya, pH kita terlalu basah gitu, di atas 3 gitu ya, maksudnya bukan basah seperti kita belajar kimia ya di atas 7, enggak. Pokoknya kalau asam lambung itu optimalnya pH-nya 1-3. Kalau di atas itu biasanya mulailah timbul GERD gitu. Nah, boleh dicoba ini ya 1 minggu, kalau ada perbaikan terusin sampai 30 hari ya dengan cuka apel atau HCl. Nah, kalau terlalu asam kebalikannya ya dengan tes tadi baking soda ternyata kita langsung sendawa cepat, berarti justru malah terlalu asam. Nah, kita harus turunkan, kita kasih basa. Nah, yang paling efektif ya menurut saya itu dari pengalaman saya dengan banyak pasien gitu ya, kol di jus ditambah dengan air alkali itu efektif, bisa diminum setiap mau makan. Jadi sebelum makan minum jus dulu, jus. Nah, ini teman-teman persiapan sebelum puasa dilakukan ini dulu. Yang seminggu sebelum puasa udah mulai melakukan protokol ini gitu ya. Nah, kalau bisa misalkan pengen hilang selamanya nih GERD-nya supaya nggak perlu minum obat lagi, jangan lupa nurunin berat badan dan lingkar perut. Kenapa? Karena lambung itu kalau kita berat badannya tinggi ya, berat gitu, dan lingkar perutnya besar, itu menekan lambung, jadi asam lambungnya makin naik. Ini kan lambung kayak balon, kalau kita agak gemuk gitu ya ketekan. Makanya pada orang pasien hamil itu, yang sedang hamil, ibu-ibu hamil itu biasa terjadi GERD juga karena tertekan oleh janin
Nah, tapi kalau itu setelah melahirkan kan hilang. Nah, ini juga sebenarnya sama. Pasien-pasien dengan obesitas itu biasanya timbul GERD, tapi setelah obesitasnya dikurangin itu akan hilang juga GERD-nya. Jangan lupa pakai pakaian yang longgar. Jadi jangan pakai stagen yang terlalu ketat gitu karena pengen terlihat kurus, justru malah bikin GERD ya. Nah, ini yang suka dilupain yaitu stop makan 3 jam sebelum tidur. Ini nasihat-nasihat yang biasa. Nah, ini tadi makanan-makanan yang bisa menimbulkan sphincternya itu jadi lemes ya. Nikotin itu ada di rokok, kafein itu ada di kopi, kemudian alkohol itu bisa melemaskan sphincter. Nah, alkohol ini juga sangat memicu muntah gitu. Jadi gerakan-gerakan peristaltik itu naik ke atas semua makanan gitu ya. Ini jangankan GERD ya, sampai muntah segala. Dan ada satu lagi ini yang sering dilupain sama dokter juga, sesama dokter, itu adalah kalsium ya. Banyak dokter lupa kalau kalsium itu ternyata bisa menimbulkan GERD. Kenapa? Jadi teman-teman yang sekarang lagi suplementasi kalsium, jadi dapat suplemen kalsium atau sedang konsumsi suplemen yang banyak kalsiumnya, terus terjadi GERD, coba kalsiumnya di stop dulu. Biasanya GERD-nya itu akan berkurang. Kemudian tidur dengan sisi kepala lebih tinggi. Jadi kepalanya lebih tinggi miring kiri, bukan pakai bantal yang tinggi, bukan, tapi kasurnya atau tempat tidurnya yang sisi kepalanya itu dinaikkan ya, jadi tidurnya miring gitu ya, miring kira-kira 5-10 cm yang sisi kepala lebih tinggi daripada sisi kaki gitu. Jadi kalau pakai bantal aja biasanya ya kurang efektif lah ya. Dan jangan lupa kalau sudah punya GERD, biasain tidurnya miring ke kiri. Karena secara anatomi itu akan mencegah reflux. Ya, kalau miring kanan itu lebih mudah untuk reflux ya. Kemudian tadi kalau yang punya SIBO, yang sudah sering kembung, sering pencernaannya bermasalah, itu jangan lupa probiotik dan prebiotik. Teman-teman bisa cari sendiri di online, banyak gitu ya sekarang. Kemudian stres. Nah, stres ini juga menyebabkan reflux ya, karena produksi asam lambung tinggi, terus sphincternya jadi lemes. Dan juga kalau orang stres itu napasnya tidak teratur. Kalau napasnya tidak teratur, ada udara yang masuk ke dalam lambung. Nah, udara yang masuk ke dalam lambung ini menambah tekanan di dalam, jadi naik ke atas gitu ya. Napasnya tidak teratur ya, jadi suka masuk, ada udara yang masuk lewat saluran cerna. Dan satu hal yang suka dilupakan adalah kalau kita ngunyah lebih lama ya, jadi waktu kita mengunyah itu asam lambung sudah mulai terproduksi, sudah mulai produksi. Jadi asam lambungnya pH-nya akan makin turun, makin asam gitu. Nah, kalau teman-teman yang masalahnya dengan tadi terlalu basah, di asam lambungnya terlalu, pH-nya terlalu naik, terlalu tinggi ya, terlalu basah, itu mengunyah dengan lebih lama itu akan membantu sekali karena pH-nya di asam lambungnya akan turun gitu, jadi asam. Nah, sekarang gimana kalau mau puasa? Nah, kalau mau puasa ini ya tipsnya, lakukan persiapan sebelum puasa. Lihat tadi yang solusi tadi ada 8 item. Jangan memaksakan diri ya, jangan langsung nggak pernah puasa terus pengen puasa dari sahur sampai maghrib sampai buka ya, jangan dipaksain, mendingan bertahap ya, biarkan tubuh adaptasi, lalu tambah durasi. Misalkan selama ini nggak pernah puasa terus pengen puasa, ya udah nanti setelah 6 jam ternyata sudah mulai sakit perut, dibatalin aja, nggak apa-apa, kan namanya juga orang sedang sakit ingin sembuh gitu ya. Nanti lama-lama kita tambah lagi durasinya jadi 12 jam, kemudian nambah lagi 14 jam ya, bahkan kalau perlu sampai 24 jam gitu. Nah, sebelum makan ya, entah itu sahur atau waktu buka, minum obat kalau sudah punya obat sebelumnya, atau optimasi asam lambung tadi yang dengan cuka apel, dengan betain HCl, atau dengan jus kol kalau masalahnya terlalu asam gitu ya. Jangan lupa minumlah air hangat gitu. Kalau buka atau makan sahur itu bertahap maksudnya jangan langsung porsi besar ya, beri jeda. Jadi makan kecil dulu ya, ada appetizer, ada main course, ada penutup gitu ya, jangan semua jadi satu gitu ya. Nah, makan perlahan, kunyah yang lama. Nah, salah satu masalah di orang dengan GERD, dengan asam lambung tinggi itu adalah kecemasan ya. Jadi
kecemasan menimbulkan GERD, GERD memperbesar kecemasan. Biasanya seperti itu. Orangnya cemas, makannya pengennya cepat-cepat, nggak bisa santai, nggak bisa slow gitu. Pokoknya banyak yang dipikirin gitu. Makanya GERD-nya makin berat gitu. Nah, puasa itu justru bisa jadi solusi untuk GERD dan gastritis karena ya lambung kita ini selama ini selalu ada yang dikerjain, ada yang diolah gitu. Nah, dengan puasa itu ada jeda. Jadi tubuh kita bisa stop mengolah makanan. Saluran cerna kita juga bisa stop mencerna makanan. Nah, kalau dia stop kerja, dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Namanya pemulihan. Dan juga bisa mengatasi SIBO tadi. Nah, SIBO ini dengan puasa itu sangat efektif sekali, tapi biasanya setelah 24 jam. Puasa 24 jam baru bisa efektif mengatasi SIBO. Nah, gimana caranya puasa 24 jam? Nah, tadi bertahap, jangan langsung tadinya nggak pernah puasa langsung 24 jam, bisa kaget gitu ya. Secara mental juga berbahaya gitu, bisa-bisa ntar saya nggak mau puasa lagi lah gitu. Nomor 6 yang terakhir adalah selalu miliki mindset yang sehat, bahagia, dan mulia. Jadi jalani puasa itu dengan penuh pikiran yang menyenangkan gitu. Saya pengen puasa supaya sehat, dan dengan sehat saya bisa bahagia, dengan bahagia saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan di-share. Terus kalau ada yang mau ditanya, boleh komentar, boleh juga langsung chat ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.